Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaliku bijalali wajhil karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, tiada kata yang paling utama dan pertama kita ucapkan kecuali rasa syukur kita atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Puja-puji hanya milik Allah, penguasa alam semesta ini, yang dengannya kita ada dan Allah telah memberikan banyak kenikmatan. Yang paling utama tentu nikmat iman dan Islam yang paling harus kita syukuri. Nikmat yang dengan itulah kita di pagi ini masih istiqamah dalam kebaikan, hadir dalam majelis ilmu yang alhamdulillah selalu dibimbing oleh guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Alhamdulillah Ta'ala. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita dan tentu qudwah kita yang paling utama dalam berbagai macam kehidupan kita. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kita umat di akhir zaman kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dikasihi Allah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan istiqamah terus hadir dalam majelis ilmu, dan insya Allah di pagi ini kita akan kembali mengurai uh, nama-nama agung Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah di pagi ini menjadi suatu keistimewaan masih di bulan haram, bulan yang tentu banyak keutamaan untuk kita, bulan yang ketika kita berbuat kebaikan, Allah akan lipat gandakan kebaikan itu, dan mudah-mudahan dengan itulah kita termasuk orang-orang yang menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang terus istiqamah dalam kebaikan, dan untuk bagi yang terus istiqamah untuk menghadirkan salah satunya amal ibadah sedekah di pagi ini menjadi amal yang mudah-mudahan Allah jadikan amal kita tidak hanya amal yang Allah lipat gandakan pahala, juga yang paling penting termasuk amal yang paling dicintai Allah, tentu amal yang akan menghadirkan cinta Allah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang berkah Allah, di pagi ini kita insya Allah akan membahas sebuah tema tentang salah satu nama agung Allah, tentang Al-Malikul Mulk, ya, bahwa Allah itu memang raja di raja, yang tidak ada raja yang di dunia ini yang mampu menggeser kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mudah raja-raja di dunia ini Allah pergilirkan kekuasaannya, Allah angkat, kemudian Allah hancurkan, Allah muliakan, bahkan kemudian Allah hinakan. Allah memberikan kekuasaan itu, kemudian Allah cabut juga kekuasaan itu. Dengan mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tabaraka wa Ta'ala, memberikan kekuasaan itu kepada manusia dan juga sebaliknya mencabutnya. Dan tentu siapakah sang Al-Malik yang paling yang utama, itu tentu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Malikul Mulk, ya, raja di raja, yang insya Allah akan dibahas di pagi ini bersama guru kita Ustaz Dodi Al-Jambari. Semoga Allah selalu limpahkan keberkahan untuk beliau dan juga kesehatan dan juga keistiqomahan dalam dakwahnya. Doa juga teriring untuk kita semua jamaah yang hadir di majlis ilmu ini, keberkahan selalu menyertai kita bersama keluarga kita. Ya, Sebuah doa yang keutamaan kita bermajlis ilmu adalah salah satunya kita saling mendoakan bagi yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Bagi yang sedang ada kesulitan, Allah beri jalan keluar terbaik untuknya. Inilah sebuah doa yang mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah mataqabbal doa, dan juga amal-amal kita yang tidak seberapa tapi mudah-mudahan menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah guru kita Sadadi Al-Jambari, Masya Allah, Tabarakallah, selalu hadir menemani kita di pagi ini di hari Rabu di bulan Zulqa'dah, yang tentu kita sudah paham dengan bagaimana keutamaan di bulan haram ini.
Baik, Ustaz Dadi Al-Jambari, Masya Allah, gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, bekhair, barakat doaikum. Kalau nggak didoain sama aku nggak bisa kayak Masya begini, Allah, Ustaz. Masya Allah. Bidu'aikum juga nih, Alhamdulillah Masya kita semua Allah. dalam keadaan sehat walafiat ya. Itu Baik, kalau kita kalau nggak saling doa nih nggak tahu bakal kayak apa gitu. iya. Dan itu senjata paling utama orang mukmin Ustaz ya. Dan Silatul luar Rasul. biasanya sesama Muslim itu tanpa disadari memang sudah pasti saling mendoakan. Di antara sholat-sholat kita itu kalau Anda ngebayangin bahwa ketika eh, bulatan bumi ini tidak menyisakan satupun ruang kecuali kita saling mendoakan tiap detik Ustaz, sampai kiamat ini. Jadi Masya betul-betul Allah. kan sederhananya gini, ketika bulatan bumi itu menjadi sangat bulat begitu ya. Aneh ambil contoh ini kalau ini bulatan bumi gitu ya, ini bulatan bumi. Belahan bumi di seluruh dunia ini dimiliki oleh 5 waktu sholat. Ini subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi sekarang ini ada nggak yang sholat isya? Iya, di belahan bumi Belahan, ini ada ah, sholat. ah. Ada. Ada yang sholat duhur, ada yang sholat asar, ada yang lagi tahajud, ada yang lagi sholat duha, ada yang lagi syukur wudu, ada yang lagi tahiyat, ada yang dan tahiyatnya itu satu sama lain saling saling eh, membacakan tentang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Masya Allah. Dan itu setiap detik Ustaz, nggak berhenti Ustaz. Makanya kalau ada yang mau niat ganti agama, tolong batalin aja lah. Iya. Betapa nikmatnya sungguh. Masya Allah, Ya. Masya Allah, Jadi Masya orang Allah, Islam itu saling Masya Allah. didoakan, Masya Allah. Apalagi, apalagi ini hadir dalam majlis ilmu, Ustaz. Ini Allah karim. sabda Rasulullah kan jelas ya, Sallim, Allah akan sallim, turunkan barakatuh. sakinah, Allah turunkan rahmat, para malaikat mengelilingi orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Ya Bahkan Rab. Allah menyebutkan ya, orang yang adalah majlis ilmu kepada penduduk langit. Ini gimana rasanya kita di nama kita ya Ya disebut-sebut oleh Allah di Allah, kalangan para penduduk langit itu, Allah. Masya Allah nih. Subhanallah. Jadi rugi juga kalau tidak hadir dalam majlis ilmu, Ustaz ya. Ya eh, pilihan pilihan ganda sih Ustaz. Orang mau pilih ikut ngaji atau enggak kan setiap orang punya skala prioritas ya. Apapun yang jadi alasan kita ya. Ya, Alhamdulillah sudah gabung sama kita Mbak Luri Sifadina dari PTPN Syariah yang insya Allah akan membersamai kita di umroh tahun depan ya Ustaz. Amin, amin Allah. Amin. Kita bareng-bareng umroh sanlat sanlat ya, Masya Allah. Pesantren Allah. kilat MKI bersama para jamaah, Masya Allah. Dengan guru-guru kita, Ustaz Dodi, ada tuan guru gitu ya. Yasarallah marah insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita Ya bisa Rab, ya hadir Rab, ya Rab. bersujud di depan Ka'bah, kenikmatan apalagi ya. Allah, Allah, Allahumma taqabbal, Allahumma mudah-mudahan Allah yasir. ya Rab. Baik, Ustaz, tafadhol masykura. Kita mulai siapkan hati kita untuk menerima satu nasihat dan juga hikmah tentang bagaimana Allah itu Malikul Mulk. Tafadhol masykura. Baik, syukran jazakumullah khair. Wa ta'ala Allah fi kulli hayatikum ya Ustaz. Amin, amin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah. Kita aturkan pada Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman.
Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin Allah. Kita doakan seluruh pembina, pengurus, jamaah, muhibbin, para donatur, para penggiat-penggiat dakwah Islam baik di dalam Majelis Keluarga Indonesia ini ataupun di luar, yang keluarganya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak hanya diberikan hidayah, tetapi juga hidayah, iradah, qudrah dan iradahnya, terlebih maunahnya, agar kemudian kita seluruh keluarga senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqomahan di dalam menghadirkan keislaman kita sampai kita menjemputnya dengan husnul khatimah dan kelak kita dikumpulkan bersama keluarganya di surga. Amin. Allahumma amin. Pagi ini saya akan membahas tentang Al-Malikul Mulk. Sekali lagi disclaimer-nya adalah saya bukan orang yang paling paham tentang Asmaul Husna. Saya bukan orang yang paling mengerti tentang Asmaul Husna. Ini hanya sekedar membacakan sebuah kitab yang mengulas tentang Asmaul Husna. Tentu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling tahu. Tentu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling mengerti tentang apa yang Allah SWT hadirkan. Tetapi pagi ini kita berusaha untuk menggali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan dalam asmanya Al-Malikul Mulk. Kalau kita terjemahkan serampangan saja, mungkin Allah sang raja-raja gitu ya, pemilik kekuasaan seluruh kekuasaan, atau zat yang memiliki kerajaan, yang merajai semua kerajaan, atau apalah yang kalau saya itu mempelajari bahasa Arab itu kok sepertinya kasihan sama orang yang nggak mau belajar itu. Kenapa? Bisa kita bayangkan 12 juta kosakata yang ada di dalam Al-Quran itu dibandingkan dengan bahasa mana yang punya kosakata sekaya itu. Bahasa Inggris cuma 600.000. Bahasa Indonesia serapannya ya Allah, banyakkan kata serapan yang dari luar negeri, dari Palawa, dari mungkin yang asli mungkin Melayu, tapi itu pun juga tidak semua bisa mewakili. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Belandanya, ada bahasa Portugisnya sedikit, ada Palawa, Sanskerta banyak di kita. Ala kulihal, mari kita sama-sama buka surat yang ketiga, surah Ali Imran ayat yang ke-26. Nah, buat sebagian kita yang sudah hafal, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah tahu tuh. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya'. Ya. Ada yang berkenan mau baca tarjimnya, silahkan. Ya Bude, Mangga teh. di Imran ayat 26. Tafadhali masykur. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul-Adzim. Barakallah. Jadi Masya Allah, ini ayat luar biasa. Dibacanya secara rima enak, dijadikan sebagai zikir seru, dijadikan sebagai reminder kuat, dijadikan sebagai sebuah insight kokoh. Jadi luar biasa bahasa Arab dalam sastra Arab subroh yang ada dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya wa tudhillu wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini Masya Allah. Masya Allah. Jadi kalau kita perhatikan bahwa Allah yang
memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dia pun maha kuasa mencabut kembali kekuasaan yang telah diberikannya. Terungkap ya, di dalam ayat ini tadi, dialah Maharaja Zat, pemilik semua kerajaan yang ada di dunia dan di akhirat. Jadi ketika Malikul Mulk berasal dari kata yang sama, yaitu Malaka, keduanya berasal dari kata Malik ini bermakna yang memiliki atau pemilik. Dan kata mulk itu berarti kepemilikan. Nah, sering dimaknai juga kerajaan. Al-Malikul Mulk, dengan demikian maknanya adalah Allah yang memiliki seluruh tatanan kerajaan langit dan bumi, serta dunia dan akhirat. Maka dalam wilayah Malikul Mulk ini maknanya juga dialah yang terlaksana kehendaknya dalam wilayah kerajaannya. Bagaimana dengan cara yang seperti apa? Dalam bentuk mewujudkan atau meniadakan, mempertahankan atau mencabut, maka asma Allah Al-Malikul Mulk ini mengandung konsekuensi bahwa semua wujud ada dalam kuasanya. Dan ketika kita terlingkup dalam kerajaan, di mana setiap bagiannya sebanyak apapun, ini semua merupakan satu kesatuan yang ada dalam kuasanya. Maka dengan demikian kerajaan Allah meliputi dunia dan akhirat. Kita bergeser ke surah Al-Baqarah ayat yang ke-255. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, bisa melihat bahwa kekuasaan di dunia ini mencakup langit, bumi, dan alam semesta. Dan ayat ayat kursi ini dikatakan bahwa kursi samawati wal ardh. Kursi Allah itu mencakup langit dan bumi. Ya. Dan dikatakan wa huwa ala bikulli syai'in alim. Dan Allah SWT tidak pernah merasa berat memelihara keduanya. Dunia ini Allah berikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi pemilik atau raja. Kita afwan, vokalis gini biasa. Kita yang pernah diberikan titipan atau rasa memiliki atau merajai sesuatu, tapi kepemilikannya tidak pernah mutlak. Dulu kecil kita sering diberikan mainan, diberikan berbagai macam barang-barang gitu ya, yang di atas namakan kita. Ini punya kamu, ini punya kakakmu, ini punya adikmu. Sehingga kepemilikan itu kita menjadi raja kecil dalam tanda kutip, yang kemudian kita melihat bahwa Allah SWT akan mengambil kembali kekuasaan kecil itu, dan kekuasaan kecil itu pun harus kita fahami sebagai mutlak milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kita harus rela ketika amanah itu diambil oleh Allah. Jadi jangan pernah berbangga bahwa kita ini pernah menjadi seseorang, karena Allah kadang-kadang menempatkan kita di posisi yang mungkin kita berharap jadi first layer, tapi kemudian ada orang yang merasa kecewa dengan penempatan dia sebagai orang bukan yang utama. Nah, di sini butuh kebesaran hati yang ketika nanti satu saat di akhirat kita tidak akan pernah bisa tunduk patuh kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada banyak padanan istilah atau analogi yang kemudian mendekatkan kita kepada pemahaman ini, tetapi sesungguhnya Allah lah yang menguasai kita secara mutlak. Allah yang merajai secara absolut. Sehingga Allah qayyim ketika kita punya pemahaman tentang kita ini berada dalam kuasanya Allah, nggak bisa ngapa-ngapain. Maka bisa apa kita kalau tanpa kekuasaan yang Allah SWT cipratkan kepada kita.
Kadang-kadang Allah SWT titipkan uang kepada kita. Kadang-kadang Allah titipkan kecerdasan kepada kita. Kadang-kadang Allah titipkan kemampuan kepada kita. Bahkan ada sebagian orang yang lupa bahwa sesungguhnya yang Allah SWT berikan kepada dia itu sifatnya semua sementara. Sehingga kita lihat dulu orang tua kita di zaman dia cerita tentang masa mudanya dia. Wah, bapak dulu begini, begini, begini. Ibu dulu begini, begini, begini. Begitu sudah renta, begitu sudah tua, melihat ceritanya yang begitu luar biasa itu menjadi hilang. Kekuasaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia meletakkan kakinya saja sudah mulai nggak benar. Meletakkan tangannya saja mulai susah. Bahkan mengingat kembali apa yang dia pernah lakukan, kadang-kadang Allah SWT cabut semuanya menjadi pikun. Dan kemudian kembali menjadi siklus seperti bayi. Orang kan kalau kemudian dari mulai bayi itu terlahir tanpa daya, cuman bisa gegoleran di di kasur, di matras gitu ya, cuman bisa nggak bisa ngapa-ngapain, cuman goyang-goyang, goyang-goyang, kadang-kadang mukul mukanya sendiri. Itu kalau yang masih baru punya bayi yang masih lucu-lucu itu, Masya Allah. Kadang-kadang dikasih sarung tinju supaya kukunya nggak nyakar mukanya lah, apa segala macam dan seterusnya. Kemudian tiba-tiba dalam siklus kehidupan, orang tua kita itu kembali seperti bayi. Yang tadinya nggak bisa jalan, balik nggak bisa jalan. Yang tadinya makan disuapin, balik nggak bisa makan sendiri. Yang tadinya nggak ada giginya, balik nggak ada giginya. Yang tadinya lemah tiada daya, balik lagi lemah tiada daya. Yang tadinya nggak tahu apa, balik lagi nggak tahu apa-apa. Yang tadinya pipis sembarangan, balik lagi pipis sembarangan. Yang tadinya nggak bisa jalan, balik lagi nggak bisa jalan, dituntun mungkin pakai troli. Kalau dulu kecil pakai baby stroller, sekarang pakai kursi roda. Awal-awal pakai pampers, balik lagi pakai diapers. Dan itu siklus itu kembali. Karena Allah Sang Malikul Mulk mencabut semua kekuasaan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika Allah SWT hanya berikan sebentar saja sebagai pihak yang diamanahi, kita ini jangan pernah merasa bahwa kita memilikinya secara mutlak. Satu saat pasti Allah ambil kembali. Maka salah satu cara kita memahami kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kondisi di mana kita betul menyadari betul segala sesuatu yang datang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Maka bersabarlah terhadap apa yang Allah SWT pergilirkan antara kita. Ada yang dipergilirkan menjadi miskin, ada yang dipergilirkan menjadi kaya, ada yang dipergilirkan menjadi mampu, ada yang dipergilirkan menjadi tidak mampu, dan seterusnya. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menghadirkan ini nanti di akhirat, ya, Allah Azza wa Jalla menampakkan diri sebagai pemilik tunggal kerajaan akhirat. Dan pada saat itu semua yang dimiliki manusia ya, musnah. Kemudian mereka dibangkitkan dan dikumpulkan dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Semua bertekuk lutut di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, walau ketika di dunia dia seorang raja. Kita lihat siapa yang bertahan di dunia ini. Tidak ada. Fir'aun tinggal nama, tinggal cerita. Korun tinggal nama. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal namanya mulia atau hina, itu saja. Maka Allah SWT menggambarkan betapa Namrud dengan kekuasaannya dikalahkan kemuliaannya oleh seorang Musa, seorang Ibrahim.
Bagaimana Fir'aun dikalahkan oleh seorang Musa alaihissalam. Bagaimana raja-raja itu kemudian tunduk kepada kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala dibawa oleh para anbiya. Yang kemudian kita paham betul bahwa jangankan manusia, malaikat pun pada saat nanti di urusan Allah SWT itu menjadi tidak bisa bicara. Kita sama-sama lihat surah yang ke-68, ayatnya yang ke-38. An-Nahl, 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 An-Naba, surat 78, ayatnya yang ke-38. Surah An-Naba. Silakan kalau ada yang sudah ketemu, kita Siap, buka. Bude. Mangga teh. An-Naba ayat 38. Tafadhal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Jadi spiritnya Al-Mulkul Mulk ini bagian yang kemudian nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan tidak punya apa-apa dan semua berurusan pada hari ketika ruh dan para malaikat itu berdiri bersaf-saf. Mereka tidak berkata-kata kecuali yang telah diberi izin kepadanya. Tidak bisa ngomong gitu. Sampai Allah SWT perintahkan kita. Sambil kita membawa amal kita. Sampai hari ini apa yang kita bisa bawa? Amal kita sudah sekuat apa? Karena jika kematian itu pasti, maka apa yang sudah kita pastikan untuk kita hadapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada saat dimana kita nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian diberikan kitab amal itu kepada kita, kitakah orang yang akan menerima dengan tangan kanan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hisabnya dan kemudian dikembalikan kepada keluarga kita yang ada di surga? Atau kita hanya sekedar orang yang kemudian diberikan kitabnya dari tangan kirinya, dipelintir di punggung di tangan kiri, dan kemudian kita adalah orang yang berteriak mencelakakan diri sendiri dan kemudian setelah itu waliyadzubillah kita dimasukkan ke nerakanya. Maka saat inilah kita ketika hembusan nafas masih terhela di antara fili-fili paru-paru kita, di alveoli, di kantong-kantong udara yang kita hirup ini menjadi bagian yang menjadi kesempatan untuk kita menghidupkan amal-amal soleh, terlebih di bulan haram. Setiap kebaikan akan dilipat gandakan, begitu pula celakanya, setiap amal buruk akan dilipat gandakan pula. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, yuk sempetin sesibuk apapun Anda pagi ini, coba yuk kita buka surat yang ke-84, surah Al-Insyiqaq. Ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-9. Surat 84, ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Sungguh kelak nanti ada orang yang menerima kitab dengan tangan kanannya dan dihisapnya akan mudah oleh Allah SWT karena amal yang diterima dengan tangan kanan pasti isinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ketika dipampang di sebelah saya ini scanan sedekah subuh Majelis Keluarga Indonesia, berapa dari kita yang tergerak? Ini bulan haram. Dan kemudian dihitungnya dengan sangat mudah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kemudian kita dikembalikan kepada
keluarga kita di tempat yang penuh dengan kegembiraan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Atau justru kita waliyadzubillah masuk ke ayat yang 10 sampai 12-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Dipelintir di punggungnya dengan tangan kirinya, maka diberikan dengan keadaan terpelintir tangannya. Fasaufa yad'u subura, maka dia berteriak celaka saya. Wa yasla sa'ira, dan langsung seketika itu dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala setelah itu akan meminta pertanggungjawaban kita, mano aman, man to man, kita akan berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, bergemingkah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama lihat di surat 17 ayat yang ke-14 Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah Subhanahu wa taala bahkan meminta kita untuk membaca amalan kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra kitabaka, bacalah sendiri oleh kafa binafsik. Maka cukup dirimu al-yauma hisabah. Di hari ini kau sebagai penghisab. Karena apa? Kalau kita dibacakan sama orang, kita masih bisa ngelek. Masih bisa ngeles. Ada saja alasannya, ada saja dalilnya. Ketika orang misalnya membacakan, misalnya Ustadz Khalis Bakri diminta untuk membacakan amal saya. Dulu di Al-Jabar ini kayak apa? Oh dia tuh anu gini gitu apa segala macam. Pernah dia satu kali gini-gini. Pasti saya akan berkelet, enggak, itu antum nggak tahu aja. Kan lagi iyalah itu, nggak tahu aja antum. Tapi ketika kita pribadi yang menyatakan, kamu dulu gini kan, kamu dulu gini kan, kamu dulu gini kan, kita cuma bisa mengatakan iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang selama ini kita ungkapkan? Masih tegarkah kita berhadapan dengan Allah Tabaraka wa taala dengan seluruh sedekah yang kita sudah lakukan? Sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan seluruh amanah yang dibebankan kepada kita dan kemudian kita jalankan semuanya? Masih beranikah kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kecurangan-kecurangan yang kita pernah lakukan? Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita harapan yang tidak akan pernah bisa kita lagi harapkan. Karena saat itu kita mempertanggungjawabkan semua apa yang kita kerjakan. Dan perjalanan sejarah manusia diwarnai munculnya raja-raja yang besar yang mengujah wajah dunia. Ya. Mereka datang berperang, melakukan penaklukan sehingga terbentuk sebuah imperium dari mulai Persia, Romawi. Ya. Tapi kejayaan yang dibangun itu lambat laun runtuh. Sekarang mana sisa-sisa kerajaan Persia? Mana sisa-sisa kerajaan Romawi? Reruntuhan. Kejayaan yang dibangun ini akan lapuk. Sepak terjangnya cuma jadi cerita. Bahkan beberapa yang kemudian menjadi kisah tragis. Semuanya berakhir dengan kematian. Kita lihat seorang penakluk besar dalam sejarah. Siapa? Genghis Khan. Insya Allah. Belahan bumi mana yang kemudian dia tidak okupasi. Ketika hidup, Genghis Khan mampu mengalahkan Persia, kekhalifahan Islam, dan juga sebagian Eropa. Bahkan pada usia 53 tahun dia jatuh dari kuda dan akhirnya meninggal. Sebelum meninggal dia berkata, aku tidak bahagia karena aku tidak bisa mengalahkan seluruh dunia. Kemuliaannya lenyap. Itu saja. Cerita yang hampir sama menimpa Alexander the Great. Ya, Iskandar yang Agung. Mohon maaf kalau ada nama Pak Iskandar di sini. Saya sedang membicarakan tentang Iskandar yang Agung, bukan Anda ya. Ada juga Mas Munandar di sini.
Nggak tahu apanya Iskandar, nggak ngerti saya. Mungkin sepupu atau apa, nggak tahu. Jadi Alexander the Great ini penakluk legendaris dari Macedonia. Dan diakui sebagai salah seorang pemimpin militer yang paling jenius sepanjang zaman. Bersama pasukan yang gagah berani, dia bisa menaklukkan 3 benua. Tetapi kegemilangannya sirna begitu saja ketika malaria menyerangnya. Kalah sama nyamuk, ya elah. Nyamuk cuman, la ilaha illallah. Nyamuk yang dikeplak juga mati. Habis gara-gara itu doang. Namrud kemasukan laler di kupingnya. Lah, dihinakan betul sama Allah tabaraka wa ta'ala. Kegemilangan yang sirna begitu saja, bahkan sebelum meninggal, Alexander the Great itu, kalau aku mati, buatkan peti mati dan berikan lubang di kiri kanannya, lalu julurkan tanganku lewat di lubangnya agar semua orang melihat tanganku, bahwa waktu aku mati aku tidak membawa apa-apa. Atau ketika kita melihat sosok Fir'aun yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, kekuasaan, kekuatan, dan limpahan harta kekayaan membuatnya lupa diri, dia mengaku sebagai Tuhan yang menuntut ketaatan mutlak dari semua rakyatnya. Bapak Ibu, kebayang nggak tubuhnya Fir'aun itu kira-kira tingginya seberapa tinggi? Ada yang tahu nggak? Atau pernah baca di mana, atau pernah lihat di mana? Gitu. Ada yang pernah tahu nggak tingginya Fir'aun itu? Anda akan terkejut kalau tahu fakta ini. Ada yang tahu? Boleh sambil googling deh. Kira-kira lazimnya orang berkuasa seperti Firaun itu kira-kira tingginya setidaknya berapa? Kalau menurut Bapak Ibu. 5 kaki 6 inch. Berapa itu? Kalau sentinya berapa? 1,7 meter. 1,7 meter kira-kira hampir 2 lah ya. 1,7 itu berarti semeter 170-an gitu ya Teh? Iya, udah 175 lah. Iya, itu lazimnya orang biasa ya. Tapi Fir'aun itu cuma 110 tingginya. Jenggotnya 1 meter. Jadi menjuntai sampai ke ujung mata kaki. Jenggotnya 1 meter. Orangnya cuma 1 meter 10. Jadi sosoknya luar biasa. Diabadikan dalam Al-Quran. Kekuasaan, kekuatan, limpahan, harta kekayaan membuatnya lupa diri. Dia mengaku sebagai Tuhan bahkan. Ketika kami ke Mesir melihat sosok Firaun itu, tidak boleh kami bawa kamera, tidak boleh ngerekam, tidak boleh apa segala macam. Tapi ada beberapa kawan-kawan yang mencuri-curi merekam itu. Dia mengakui Tuhannya menuntut ketaatan mutlak dari semua rakyatnya, tapi kesombongan itu tidak berlangsung lama dan Allah mengakhiri kesombongan itu dan menenggelamkan di lautan. Ini bicara tentang Ramses II ya. Jadi maksud saya gini, Firaun itu kan julukan untuk raja. Jadi kalau di Mesir namanya Firaun, kalau di kerajaan Islam namanya Sultan, kalau di kerajaan Romawi namanya Kaisar, ya. Kalau di Saudi namanya Malik, kalau di Persia itu Kisra. Gitu. Jadi Firaun itu semua raja yang ada di Mesir ketika itu namanya Firaun. Gitu ya. Firaun keberapa, Firaun keberapa, Firaun keberapa gitu ya. Kemudian ketika napas di tenggorokan baru dia sadar mengakui kebesaran Allah, ya, amantu billahi rabbi Musa wa Harun. Tapi sudah di tenggorokan, maka taubatnya tidak diterima. Sampai apabila Firaun, kalau kita baca surat Yunus, surat yang ke-10, ayat yang ke-90,
Surat 10 ayat ke-90. Ada yang berkenan untuk membaca, monggo silakan. Ya udah, Mangga. surat Yunus ayat 90. Tafadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzolimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim berserah diri." Shadaqallahul Azim. Syukran, jazakumullahu khairan, Dr. Ulin. Jadi begitulah skenario Allah Azza wa Jalla yang memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dia kuasa mencabut kembali kekuasaan yang diberikan. Dialah Maharaja, zat pemilik semua kerajaan di dunia dan di akhirat. Dia adalah Malikul Mulk. Dan apa yang menjadikan kekuasaan sebagai sarana takarrub dan menebarkan kebaikan seharusnya yang muncul dari kita. Tidak semua orang bisa menjadi penguasa. Tidak setiap orang bisa menjadi raja yang menguasai satu wilayah. Allah Ta'ala hanya sekedar memberikan kekuasaan atau kerajaan kepada sedikit saja dari kalangan manusia. Tetapi dalam lingkup yang lebih kecil setiap manusia adalah penguasa. Dia adalah raja. Dia adalah penerima otoritas atau pemimpin. Yang Rasulullah SAW menyatakan, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ul an ra'iyatih." Anda adalah pemimpin dari ra'iyah, rakyat. Maka setiap manusia adalah pemimpin. Setiap bapak adalah pemimpin di keluarganya. Seorang ibu pemimpin di rumahnya. Ketika manusia yang bernama suami tidak ada. Bahkan semua orang adalah pemimpin atas dirinya sendiri, atas anggota tubuhnya, atas hati dan pikirannya. Maka Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita pimpin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, maka ada pelajaran yang sangat penting diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang kepemimpinan, yaitu Sayyidul Qaum, pimpinan satu kaum. Sayyidul Qaum huwa qatibuhum. Pemimpin satu kaum itu adalah pelayan yang harusnya berkhidmat untuk kaumnya. Artinya seorang pemimpin yang dimuliakan orang lain belum tentu menjadi tanda bahwa pemimpin tersebut mulia. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa berkhidmat, yang menjadi pelayan bagi kaum. Bukan ya mentang-mentang difasilitasi terus kemudian nyari enaknya sendiri. Seorang pemimpin sejati, dia selalu berusaha meningkatkan kemampuan dirinya untuk memuliakan orang-orang yang dipimpinnya. Dia menafkahkan lebih banyak harta dan segenap kemampuannya. Dia bekerja lebih keras dan berpikir lebih kuat, lebih lama, lebih mendalam dibanding orang yang dipimpinnya. Begitulah pemimpin sejati yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan sebaliknya. Pemimpin yang selalu ingin dilayani, selalu ingin mendapatkan dan mengambil sesuatu dari orang-orang yang dipimpinnya. Waliyatubillah. Maka terkait amanah kepemimpinan yang dikaruniakan Allah Al-Malikul Mulk, kita bisa mengambil teladan dari Rasulullah SAW. Beliau memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai dari misi kepemimpinan. Yang pertama, memimpin peradaban manusia agar terbebas dari kehinaan dan diperbudak dunia. Yang kedua, Rasulullah SAW berusaha agar manusia yang dipimpinnya ini bisa berkarya sebagai khalifah yang mampu membangun peradaban yang baik, adil, menyejahterakan diri dan orang lain. Dan yang ketiga, Rasulullah SAW berusaha memacu manusia untuk terus memperbaiki kualitas dirinya agar menjadi suri toladan dan jalan dakwah dalam menegakkan kebenaran. Maka beliau SAW dengan 8 dimensi kepemimpinannya, dengan semua kapasitas yang beliau miliki, mampu menjalankan 3 hal tersebut secara sempurna. Sehingga pengaruh kepemimpinan Rasulullah SAW bisa abadi sampai saat sekarang. Kita bisa melihat bahwa tidak ada satupun kegiatan ritual di dunia seperti sholat dalam Islam. Sholat wajib dilakukan hanya 5 kali sehari. Semua diawali dengan bersuci.
Kemudian membuat barisan dengan tertib dan seluruh dunia menggunakan bahasa yang sama serta arah yang terpusat. Sehingga tidak pernah ada satu sisi dunia pun yang tidak bersujud. Semuanya bergiliran dan berlangsung terus-menerus tanpa henti seperti yang tadi di awal sebagai muqaddimah saya bahas dengan Ustaz Khalis. Dan tidak hanya itu, hal-hal ringan pun berusaha dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mulai dari cuci tangan sampai buang air, semua ada adabnya. Termasuk cara melangkah, semuanya menggunakan etika, jiwa kepemimpinan dari Rasulullah SAW. Ini yang sepatutnya terus-menerus kita kaji, kita teliti, dan kita aplikasikan dalam keadaan sehari-hari. Inilah yang kelak akan menjadi lokomotif penggerak umat. Apabila seorang pemimpin kurang baik, bawahannya cenderung untuk tidak baik pula. Demikian pula sebaliknya. Bukankah yang dipimpin itu menduplikasi pemimpinnya? Contoh sederhana, apa yang kita berikan, maka itulah yang kita terima. The more you give, the more you get. Simulasi sebentar ya, silakan dibuka mikrofonnya. Tolong jawab apa yang saya sampaikan. Tolong sambung dari apa yang saya ucapkan dengan apa yang Bapak Ibu lazim memahaminya secara kesepakatan bersama. Siap? Ya, Oke. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Emas banget. Amin. Kenapa lemes banget? Karena kita yang memulainya dengan lemes. Tapi akan berbeda ketika seorang imam, seorang pemimpin yang kemudian membacanya dengan nada yang semangat dan nadanya agak tinggi, akan diikuti tinggi juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bisa kencang, yang tadi kendor. Nah, kan. Lalunya gitu, ya gue gitu kan, gitu bahasanya. Iya, betul. Jadi ketika kita sama anak kita pakai nada rendah, anak kita juga nada rendah. Dek, dek. Nah, kita kadang-kadang nggak sabar. Sampai hitungan kelima, dek, kenapa sih mesti teriak-teriak manggilnya? Wong kita yang nggak sabar. Manggil suami, mas, 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 mas. Itu kuping dikemanain? Ah, ya Allah, nggak sehat-sehat sabar amat sih. Kalau kita pelajari neuroscience-nya Ibunda Aisyah Dahlan, laki-laki itu kenapa di hitungan yang kelima dia baru nyambung? Karena otaknya laki-laki itu ada, saya nggak tahu istilahnya apa, yang lebih sempit, lebih kecil, sehingga dia fokusnya nggak bisa banyak. Jadi suruh ngerjain sesuatu yang sifatnya multitasking, wah berat. Tapi ketika ibu-ibu tuh bisa tuh nyalain kompor sambil sebentar ngambil baju kotor masukin ke mesin cuci buat direndam, sambil bangunin si kecil, sambil masukin motongin, itu bisa tak 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 tak, tak. Laki-laki suruh begitu, rungsing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ketika kita paham bahwa tidak hanya persoalan-persoalan yang ringan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan bagian yang disebut sama Rasulullah SAW adalah urukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Islam mengajarkan bahwa setiap orang harus punya jiwa kepemimpinan. Setiap kita harus punya kemampuan untuk memimpin diri sendiri setidaknya. Maka setiap kita merasa wajib untuk menghafal Al-Quran, meskipun susahnya minta ampun. Ada sebagian dari kita yang kalau ditanya, hafalannya udah berapa? Wah, dedel Ustaz.
hafalan saya buruk banget. Hafalan saya segitu-gitunya nggak nambah-nambah. Padahal kalau kita mau, ya, sekali lagi kalau mau, bisa kok, insya Allah. Saya bisa buktikan dalam waktu beberapa menit saja kita bisa menghafalkan beberapa ayat. Yang kalau kita tahu metodologinya macam-macam, pendekatannya macam-macam. Asal mau aja, selesai. Nah, ketika kita tahu bahwa setidaknya minimal kepemimpinan Rasulullah SAW itu ada 4 yang harus dilatih di rumah. Apa tuh? Punya kejelasan visi. Mau dibawa kemana rumah tangga ini, suami istri harus punya visi. Begitu juga anak-anak harus dilatih tentang visi kehidupannya. Setiap anggota keluarga harus terlatih memiliki kemampuan berstrategi, membuat perencanaan. Ya. Kemudian bagaimana menggali potensi semua anggota keluarga? Bukankah anak kemudian tidak selalu sesuai dengan keinginan kita? Allah mendesain anak-anak kita berbeda antara satu dan lain. Belum tentu sama dengan orang tuanya. Kalau tidak hati-hati, potensi anak bisa menjadi hilang akibat keinginan kita yang keliru. Kemampuan memotivasi satu sama lain, seorang ayah harus punya kemampuan untuk motivasi keluarga untuk menjadi lebih baik. Hal yang sama berlaku pada para ibu. Saya kadang-kadang kita suka dibantah sama anak kita, mama mah enak. Mama umur berapa pakai jilbab? Masa aku dari kecil udah harus pakai jilbab? Emang bapak mulai sholat umur berapa? Padahal bapak ibunya adalah produk-produk hijrah. Nggak bisa jadi contoh bapak ibunya. Tetapi dengan hijrahnya ingin memperbaiki, maka caranya adalah harus punya kemampuan untuk memotivasi. Oke, bapak ibu dulu salah, suruh keliru. Yang seharusnya seperti ini. Yuk, kita masih punya waktu untuk rekonsiliasi. Ayo, kita masih punya waktu untuk meredefinisi, untuk melakukan perombakan terhadap visi keluarga kita. Kalau tadinya cuma sekedar nyari kekayaan dunia, ayo kita nyari kekayaan akhirat. Maka ketika sinergi ayah dan ibu ini mampu menghasilkan anak-anak yang cerdas, bijak, berakhlak, kemampuan motivasi ini merupakan ciri pemimpin yang baik. Maka dia mengajari tanpa menggurui, dia mengajak tanpa memaksa, dan ini keterampilan yang penting dalam ilmu kepemimpinan. Maka tadi bapaknya aja gitu, ya pantas kalau anaknya kayak gitu. Bayangkan ketika di rumah itu yang terjadi adalah teriakan-teriakan. Dek, 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 dek. Wah, itu eskalasi tingkat apa tone-nya itu naik berapa oktav itu. Belum lagi kalau kita ada di suku-suku tertentu. Kalau kita tahu Mbak Reni yang dengan celetukannya yang ceplas-ceplos, ngomong nggak bisa pelan, maklum rocker gitu ya. Ya emang bawaannya begitu. Belum lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita dari Sumatera Utara yang ngomongnya emang setelan kenceng. Nggak bisa disuruh ngomong kayak orang-orang Sunda dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta, Tiningrat, janji, mboten kepanggih. Nggak bisa sama. Apalagi saudara-saudara kita di timur, wah itu bisa berapa oktav itu. Dan kalau kita diberikan amanah oleh Allah Ta'ala menjadi seorang pemimpin, maka amanah ini harus disempurnakan dari awal sampai akhir. Sehingga bentuk pertanggungjawaban kita pahami betul. Lagi-lagi kita harus contoh Rasulullah SAW. Ketika ada tamu misalnya, maka Rasulullah SAW akan melayani dengan pelayanan terbaik, bermanis muka, memuliakan dan mengantarkan sang tamu sampai pintu ketika dia pulang. Tapi kadang-kadang kita, karena ini bawahan kita, nggak nganter ya, maaf ya. Masih ada ini, nggak, Rasulullah SAW sebesar apapun urusan diantar sampai betul-betul lepas. Dan ini pelajaran yang sangat penting dalam ilmu kepemimpinan Rasulullah SAW sebagai manusia yang paling sempurna. Peneladannya terhadap apa yang Allah SWT hadirkan dalam Al-Malikul Mulk. Baik. Alhasil saya tidak bisa membahasnya secara langsung karena bahasan tentang Al-Malikul Mulk ini mencakup begitu banyak hal. Saya waktunya ngoceh setengah jam lumayan menggetah berustok.
saya kembalikan dulu kepada Ustadz Khalis supaya kita bisa diskusi berbagi rahmat, karena al-afu ada tidak sampai bisa terlalu siang karena ada persiapan, mesti ada perjalanan panjang ke melintasi 3 provinsi. Provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan Banten. Tafadhol Mas Ustaz. Baik, Masya Allah, tabarakallah, ya amanillah, sadali. Baik, jamaah, masih ada waktu kita untuk berbagi rahmat ya. Kita manfaatkan, mungkin ada apa 2 pertanyaan lah ya. Saya buka dulu dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan tentang bagaimana kerajaan Allah, Malikul Mulk ini, raja di raja yang tentu menginspirasi kita semua untuk makin tawadu tetap saja. Berapapun kita ada kepemimpinan, kita tetap akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Sekecil satu apa? dengan sebuah ungkapan Nah. karena soala mulukihim, jadi bahwa manusia itu tergantung atas raja Apa yang mereka atau dipimpin? pemimpin mereka. Ya. Ini apakah ketika katakanlah kita ditakdirkan memiliki pemimpin yang zalim, apakah ini menjadi sebuah cerminan dari masyarakatnya, Ustaz? Iya, bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Nggak mungkin kambing dipimpin oleh serigala. Habis dimakan. Kambing dipimpin sama kambing. Kalangan sekelompok orang hutan juga akan dipimpin oleh orang hutan. Jadi manusia yang seperti apa ya pemimpinnya ya contoh pemimpin ya begitu itu, bang, kita aja begitu. Saya tanpa bermaksud menyepelekan siapapun yang memimpin bangsa ini ya. Tapi mari kita lihat dari diri kita sendiri dulu deh. Nggak usah jauh-jauh. Kita buka kita buka CCTV-nya jalanan, gitu ya. CCTV-nya jalanan. Kalau kita lihat jalanan yang ada, apalagi di prime time seperti ini, pagi-pagi mesti ngantar anak apa segala macam dan seterusnya. Pertanyaan saya, di antara 70 orang yang bergabung pagi hari ini, kalau naik kendaraan, motor deh, kira-kira yang Bapak Ibu lihat, ketika di jalur kita jalur kiri kan ya, Indonesia kan jalur kiri. Kita bukan orang Amerika yang jalur kanan. Kita pakai jalur kiri. Tapi kira-kira apa yang terlintas oleh kepala kita ketika jalur kanannya kosong dan kita mengambil jalur orang, dan itu bisa kelihatan betapa tumpukan motor itu ada di sebelah jalur kanan. Untuk apa? Dia tidak peduli dengan keselamatan dia sendiri, dia tidak peduli dengan keselamatan orang lain, dia tidak perlu dengan hak orang lain, dia hanya menuntut kewajibannya dia dan haknya dia dipenuhi, sementara ini kan zalim sama jalannya orang lain. Akhirnya kemudian pada titik tertentu kita menjadi ya namanya juga orang Indonesia, seolah-olah menormalisasi kesalahan itu bagian dari pemakluman. Gimana? Antum setuju dengan contoh yang ada di masyarakat begitu? Orang ngambil kanan semua. Jangan-jangan antum dan ana ini salah satu pelakunya. Kosong kanan, sikat kanan, bodoh amat. Dan kita nggak berpikir tentang apa yang Allah SWT berikan. Dan ini jadi lah kitanya aja gitu pemimpinnya ya nggak jauh-jauh deh. Cuman mungkin skalanya agak digedein. Kalau kita cuma makan jalanan, ada yang makan aspal, ada yang makan tambang, ada yang makan macam-macam tuh. Ya kita lihat kasus korupsi gitu. Kita ngomong kasus korupsi yang mana, Ustaz? Coba saya kepengen tanya, jangan ada yang jawab pakai mikrofon, jangan di unmute. Coba tulis aja, tulis. Ya, siapin di chat ya, jawab. Saya nggak mau fitnah nih, ini kesepakatan kita bersama, pengetahuan kita bersama. Departemen apa di Indonesia ini yang paling korup? Tuh, coba. Bukan saya loh ya yang ngomong. Bukan, hancur loh. Kompak semua jawabnya.
Coba. Dan kita tahu jawabannya, loh kok bisa Depak, kok bisa Kemenak? Padahal Kementerian Agama loh, ini kayak nggak punya Tuhan ente, woi. Haji mau dipindah aja kali buat lontar jumrohnya itu ngelempar setan di Depak aja. Nggak usah di Jamarat Mina sana, nggak usah Ula Wusta Aqobah, nggak usah. Depak aja timpukin tuh banyak setan di situ. Coba. Mudah-mudahan nggak di-ban sama YouTube ini. Tapi ini kenyataan kita. Kayak nggak punya Tuhan gitu. Kata Ustadz Salim kalau nggak salah ya, Korea itu masih ditakuti sama Korea Selatan. Amerika masih takut sama Soviet gitu ya. Terus apalagi gitu. Jadi eh, Israel masih takut sama Hamas. Indonesia ini Tuhan saja nggak ditakutin. Coba. Allah karim. Dan ada apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ya, ini Allah ini kan Malikal Mulk gitu baik. penguasanya. Ini kita bisa lihat langsung kalau dengerin kisah Ashabul Kahfi ya udah Ya, menghindari Raja Dicyanus gitu yang begitu alim, terus mereka masuk ke dalam gua. Nah, saat ini kan kita berbeda jauh dengan kisah-kisah seperti itu. Allah ya. langsung bertindak saat itu. Hmm. Nah, bagaimana menginsyafinya? Mohon arahan udah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Kira-kira nih, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bertindak seperti pada saat zaman Ashabul Kahfi, sudahkah kita sesoleh para pemuda Ashabul Kahfi sehingga Allah perlu turun tangan? Jauh deh. Kalau nggak ada yang istimewa dari apa yang kita kerjakan, bagaimana Allah SWT memberikan sesuatu yang istimewa? Apa yang terjadi ketika Ibunda Hajar dapat Zam-Zam? Ada yang bisa kasih pencerahan ke saya? Kenapa kok tiba-tiba ada Zam-Zam? Tiba-tiba aja ada Zam-Zam gitu, tanpa Ibunda Hajar ngapain? Kira-kira boleh nggak kita mengatakan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil? Allahnya di mana? Zam-zam saya yakin tidak akan muncul kecuali Safa Marwah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bekerja otomatis kecuali Allah hendak mengotomatiskan itu dengan kebutuhan manusia. Ketika Nabi Musa dibelahkan laut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Musa kerjakan terhadap Allah sehingga Allah mau turun tangan seperti itu? Kita track back, kita lihat sebelum kejadian dibelahkan laut itu, tarik dulu mundur sedikit. Apa yang dilakukan sama Musa kepada Allah? Dia mohon kepada Allah, ya Allah saya mau bawa 300 Bani Israel nih dari kejaran Fir'aun nih, gimana dong? Kasih saran dong. Maka kira-kira kalau kita sekali lagi kalau kita nih ya ditanya kira-kira kalau ada dua pilihan, ke laut atau ke gunung untuk mencari tempat persembunyian, mana yang paling pas? Kata Gunung. Dictionary gunung. Gunung. Ya. Kenapa gunung? Ya kan bisa sembunyi kita. Pasti gunung. Nah kalau ke pantai, ya elah. Ya pasti kena lah. Tapi apa yang terjadi? Allah SWT justru memerintahkan Nabi Musa lari ke pantai. Nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir.
Maka saya sering bilang, tabiat para nabi itu nggak pakai banyak mikir, tapi banyak zikir. Nggak pakai akal, tapi tawakal. Nggak pakai logika, tapi takwa. Dan apa yang Allah SWT hadirkan ketika Nabi Musa alaihissalam dikatakan oleh Bani Israel, ya Musa, innalah mudrakun, mati kita nih, habis itu udah lihat-lihatan sama pasukan Firaun. Udah berserobak pandang. Innalah mudrakun ya Musa. Wahai Musa, habis kita nih. Udah deket habis. Kok malah ke pantai sih? Nggak jelas ini orang. Tapi apa kata Nabi Musa ketika itu? Kalla innama iya Rabbi sayahdin. Nggak mungkin. Sesungguhnya aku kali ini bersama Tuhanku. Perhatikan kata Rabbi digunakan bukan kata Rabbana. Kenapa? Orang-orang Bani Israel sebanyak 300 orang itu tidak yakin kepada Rabbnya. Tapi Nabi Musa yakin kepada Rabbnya. Innama iya Rabbi sayahdin. Seandainya Nabi Musa ingin mengatakan, kalla innama iya Rabbana sayahdin. Enggak. Katanya Rabbi. Apa yang dilakukan sama Nabi Ibrahim ketika dia dibakar pakai api dingin? Apa yang dihadirkan oleh Nabi Ibrahim ketika itu? Keistimewaan-keistimewaan iman inilah yang kemudian menyebabkan Allah datang memberikan bantuan. Kan kalau kita lihat serampangan aja gitu ya menafsirkan sebuah ayat. Kalau kita lihat tadi dia bilang pemuda Al-Kahfi itu ternyata Allah SWT bisa berpihak kepada kita. Tunggu dulu. Ada sebagian orang yang sangat mengambil bagian kilasan kulit aja gitu ya. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi itu kita cukup dengan tidur saja. Emang bisa gitu dengan tidur selesai sama persoalan? Enggak. Hadirkan ketaatan dulu, ibadahnya kayak gimana. Kita lihat bagaimana saudara-saudara kita pemuda Al-Kahfi itu bersikap kepada Allah Tabaraka wa taala. Sepantas apakah kita ketika ingin mendapatkan pertolongan Allah, ketika kita belum pantas? Mohon izin ya. Sekali lagi mohon izin, maafkan saya. Sekali lagi maafkan saya. Berapa banyak orang yang kemudian daftar umroh sanlat, tapi nggak kebayang duitnya dari mana. Tapi yakin sama Allah. Nggak usah ngacung. Karena saya termasuk yang nekat seperti itu. Mas Elo bilang, waktu itu Dr. Vicky kalau nggak salah, siapa yang mau umroh sanlat? Saya, ngacung aja dulu. Tahu duitnya dari mana. Tapi karena ada keyakinan, maka ketika ada kesempatan untuk kita masuk ke dalam satu stages di mana kita bisa mengupayakannya, ikhtiar kita diiringi dengan ketaatan kepada Allah, itu adalah kunci. Yuk kita sama-sama buka surat 2 ayat 186 yuk. Ada yang sudah ketemu? Udah. Mangga, silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Shadaqallahul-Adzim. Ya Allah. Nggak perlu saya ngejelasin, nggak perlu orang pintar ngejelasin. Ayat itu muhkamat. Very clear. Very clear. Minta, aku akan kabulkan. Tapi ada 2 syaratnya. Ibarat tripod. Allahu Akbar. Nih, tripod nih. Kendorin dulu ya. Tripod kakinya 3. Baru bisa berdiri kalau 3-3-nya dibuka. Kalau cuma 1, misalnya 1 patah gitu, bisa berdiri nggak? Nggak bisa. Atau 2 yang patah, nggak bisa. Harus 3-3-nya.
Bisa menemukan 3 poin nggak dari ayat itu? Apa saja? Ketemu nggak? Ada 3 poin di ayat itu. Yuk, let's find the insight. Ya udah. Apa? Pertama, Allah itu dekat. Kedua, berdoa. Ketiga, memenuhi atau menjalankan perintahnya dan Oke. beriman. Oke. Ini kalau hadiah saya kasih mungkin tisu yang udah kepake aja. Soalnya salah. Oh, Oke, yang lain. Tapi berusaha menjawab bagus. Mbak Reni, Eh, Allah itu akan mengabulkan semua permohonan hambanya jika jika melaksanakan perintahnya. melaksanakan perintahnya. Satu lagi? Kan 3. Allah itu dekat. Sisa apa tisu bekas. Ya, yang lain. Siapa? Ayo, siapa yuk? Ada 3 poin di situ. Wah, Dr. Vicky udah serius. Meskipun pegang mata. Itu dekat, memohonlah, jalankan perintahnya. Masih salah, Bu Dwi. Allah dekat, memohon, jalankan perintah, dan beriman. Nah, Bu Dwi keren. Allah dekat, oke, fine. Itu bagian yang tidak ada istimewanya. Memang Allah kepengen dekat aja. Tapi yang datang dari kita apa? Tripodnya. Memohon, mentaati, meyakini. Mohon. Ujibud da'wat tadai idadaan. Mintalah pasti kau kabulkan. Fa, nah di situ ada maka tuh, ada penyegeraan. Faliyastajibuli, taati dulu perintahku. Wal yu'minu bi, dan kuatkan keyakinanmu kepadaku. Kita kadang-kadang menjalankan perintahnya tapi nggak yakin. Udah berdoa nih, saya udah berdoa begitu nggak dikabul. Apa sing salah tuh kok aku iki? Kok turun kabul ya? Sabar. Jadi kadang-kadang kita kepengennya instan, semua serba instan, nggak bisa. Ayat itu menyatakan bahwa ada 3 poin tadi. Minta, taat, yakin. Mohon harus, mentaati harus, yakin harus. Dan itu 3, nggak bisa salah satu. Ada Ustaz monopod, pakai monopod. Oke, monopod itu dipegang sama siapa? Ada yang suka pegang monopod? Ada yang pernah pegang monopod? Kalau di lapangan-lapangan bola tuh biasanya banyak orang fotografer pakai monopod. Apakah monopodnya bisa berdiri sendiri? Enggak, dipegang sama orang, kakinya 2, tetap 3. Memohonlah, iringkan ketaatanmu, dan kuatkan keyakinanmu. Ujibu da'wat tadai dadaan, falyastajibuli wal yu'minu bi. Clear ya? Gitu teh. Allah alam. Ya Satu sudah, lagi. jazakallahu Wakadali. Satu lagi. Kalau Sudah? ada, Tidak ada. kalau nggak ada nggak apa-apa. Baik, Saya pamit ya. alhamdulillah. Dan Masya Allah ya, mudah-mudahan jadi satu inspirasi di pagi ini tentang bagaimana kita memahami tentang Allah Raja di Raja, Allah yang memiliki kekuasaan. Sesungguhnya kita hanya diberi titipan kekuasaan. Kan itulah maka hati-hati dengan yang diberi amanah kekuasaan, termasuk kita sebagai kaum laki-laki ya, tentu yang diberi amanah pemimpin keluarga tentu akan diminta bertanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Dan juga mungkin ibu-ibu juga yang di rumah yang diberi, bukan mungkin ya, ibu yang diberi juga amanah untuk jadi apa namanya, pelanjut amanah dari sang suami, dari ayah gitu ya, dari suami untuk ikut memelihara keluarga. Tentu itu juga bagian yang akan diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah nanti akan dilanjutkan oleh Dr. Ulin ya, karena ini salah satu tadi bagaimana kita mengimani kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berhusnudzon ya. Nanti insya Allah tema tentang besok tentang husnudzon. Salah satunya juga husnudzon tentang salat ini, mudah-mudahan
kita selalu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan pergi ke Tanah Suci, dan insya Allah akan dilanjutkan kajian ini oleh Dr. Ulin untuk mengkoordinir ya, menyampaikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan salat di tahun 2026 insya Allah. Dr. Ulin sudah ini standby. Assalamualaikum Dr. Ulin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, ya Ustaz Holil. sebelum saya serahkan ke Dr. Ulin, tentu kita tutup dulu ya kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau dari kami ada kehilapan. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Ulin untuk melanjutkan sebuah pertemuan penting tentang bagaimana cita-cita kita bersama untuk bisa meraih umrah mabrurah gitu ya, insya Allah di awal tahun depan bersama MKI. Silakan Dr. Ulin.